seiring waktu alhamdulillah di tahun 1993 saya mengikuti penanganan kesehatan dan setelah dinyatakan tersertifikasi juga nih katanya ya Pak Medi. Bisa ditunjukin nggak Pak sertifikat kesehatan itu? Bakso Medi ini pemirsa Camat TV ini jangan sertifikat ini ya. dari Jawa Barat ya. Jawa Barat itu masih ya, Jawa Barat. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Ini sertifikatnya. Sudah tersertifikat. Pertama tuh, dan waktu itu saya penataran P4 kan. P4 ya. Dari dinas-dinas ya, penyuluhannya dari mana-mana. Dari mana-mana tentang kesehatan, bagaimana caranya pelaku usaha dan kuliner diberi gitu ya. arahan barang yang tidak boleh dipakai bahan kimianya. Bahan kimia. Nah, kebetulan saya nggak pakai bahan kimia. Enggak, karena satu hari udah habis ini mah. Enak banget sih, banyak pelanggannya. Nih kalau ini apa nih Pak Mesin? Ini sertifikat kedua Provinsi Banten. Oh, tuh. Banten 2004 dari Provinsi Banten. Dari Pembantu itu. Jadi ini Jawa Barat tadi, ini Pembantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Camat TV, bertemu lagi dengan saya Warneri Putri dalam program Opsi, obrolan penuh isi dan inspirasi. Pemirsa Camat TV, mohon maaf saat ini saya memakai kacamata, bukan berarti saya mau gaya-gayaan, tapi saya lagi sakit mata karena gara-gara mengucek mata terlalu keras, jadi mata saya sebelah kanan ini bengkak gitu. Jadi ya mau nggak mau agak gaya dikit lah pakai kacamata. Saat ini saya mau mengulas salah satu makanan favorit saya, yaitu bakso. Bakso ini tentunya bukan cuma favorit saya saja ya, pasti favorit kebanyakan orang. Hampir 80%, 70% masyarakat Indonesia itu makanan favoritnya adalah bakso. Nah, saat ini saya di salah satu bakso legend di Kabupaten Serang. Bakso legend ini namanya Medi, bakso Medi. Bakso Medi ini dari saya zaman kecil, dulu masih SD, SD, belum masuk sekolah bahkan ya, saya sudah makan langganan bakso Medi. Jadi ini adalah banyak sekali membawa kenangan buat saya. Pemirsa Camat TV wajib mencoba nih bakso Medi, salah satu favorit di Kota Serang. Baksonya itu daging banget. Jangan lama-lama, yuk kita cobain baksonya yuk. Pak Medi, assalamualaikum. Waduh, saya mau makan bakso hari ini. Mau langsung pesen ya? Pesen dulu. Duduk. Oke, siap. Ada kayaknya kenal ini. Kenal nih, Pak Budi. Gimana kabarnya? Ini adalah salah satu senior saya di Kabupaten Serang. Bela dulu pejabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup ya, cuman sudah pensiun ya Pak ya, sudah pensiun. Dengan ibu juga kayaknya lagi menikmati bakso. Ini sering banget di sini apa ya langganan ya? Kantor sebelah. Saya kan kantornya di Dulu kantornya di sini ya. Tahun 2008. Juga
juga kalau istirahat makan siang. Sering makan siang di sini, berarti dari zaman dulu udah langganan ya? Puluhan 20 tahunan lah di sini ya. Iya, nggak nyangka banget loh. Ini kita lagi tadi pas datang ke sini, ternyata kayak ada yang kenal. Taunya Pak Budi udah lama banget nggak ketemu. Semoga selalu sehat ya Pak ya, sama Ibu ya. Makasih banyak nih udah ditanya-tanya. Lanjut Pak. Nah, saya sudah duduk di sini mau pesen dulu makanan. Bakso apa siang? Mas jangan ketawa-ketawa Mas. Biasa sama pelanggan. Masa pelanggan ketawa-ketawa. Ini apa, saya makannya banyak. Siap. Saya tuh suka mie ayam sama bakso. Nah itu, terus minumnya saya lagi diet. Kontradiktif ya, makannya 2 tapi minumnya diet. Ini apa, teh tawar aja. Nah, makanan kita sudah datang. Mie ayam bakso. Bakso soun ini adalah favorit saya nih. Sengaja saya pesen 2. Biasanya saya makan gak sebanyak ini sih. Cuman kita mau mereview ya. Seperti apa sih apa namanya mie ayam. Oh ya. Nih, minumnya juga udah dateng. Mie ayam yang ada di Medi sama baksonya. Kita racik dulu atau pertama mungkin yang aslinya dulu ya. Aslinya rasanya seperti apa baksonya. Tuh baksonya itu daging banget nih, daging. Terus ini ada 1 bakso besar, ada 3 bakso kecil. Kita coba ya. Bakso kuahnya dulu. Kuahnya kaldu banget karena bakso Medi itu setahu saya kuahnya itu pakai tetelan kaki, pakai kaki. Jadi bukan pakai gaji gitu, bukan pakai lemak-lemak tapi pakai kaki sapi. Jadi berasa banget rasa kaldu kaki sapinya. Kita racik dulu ya. Ya, ntar dulu ini awasin dulu. Kita aduk dulu supaya tercampur rata. Kelihatan kan? Kelihatan kan teksturnya tuh gimana, nggak menggugah selera kan? Jangan ngiler ya Kang Nijar dan Kang Indro, nanti ada gilirannya. Nah ini kita cobain dulu bakso. Ini nggak usah dipotong lah biar enak ya. Ngiler banget ini. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu tipe rasa daging empuk. Dagingnya terasa banget. Gurih. Pokoknya enak dah. Kalau dicoba nih, kita cobain lagi. Nah, ini kita coba bakso ya, bakso besarnya. Nih bakso besarnya itu tadi kita coba bakso kecil, sekarang bakso besar seperti apa? Kita belah dulu nih bakso besar. Bakso besar. Oke. Bakso besarnya udah saya potong. Ini bakso besar udah saya potong. Nih, tahu nggak pemirsa Camat TV? Jadi bakso ini tidak seperti bakso kampung, tapi tidak seperti bakso kota juga. Dia punya ciri khas tersendiri ya. Rasanya itu otentik gitu loh, punya kekhasan. Jadi nggak kenyal juga, nggak terlalu empuk juga. Mungkin karena dagingnya itu olahannya pas ya, olahan dagingnya pas. Jadi ini baksonya nggak aneh gitu, nggak aneh kalau untuk jadi favorit masyarakat Kota Serang. Dan bahkan itu banyak yang dari zaman muda sampai tua, sampai saya dari kecil sampai umur segini ya, umur lagi ABG begini tuh menjadi langganan di Bakso Medi. Dulu orang tua saya sering banget ngajak saya ke sini, seminggu tuh bisa
2-3 kali ke bakso Medi. Sama adik-adik saya juga diajak, orang mama, papa, almarhum. Jadi memang ini adalah bakso legend yang sudah lama sekali. Kalau saya dengar-dengar sih, kalau saya riset ya, itu dari dibuka itu dari 1973. Jadi sudah mulai usaha bakso 1973. Nah, ini kita coba ya. Nah, kuahnya juga naldo banget, bukan kaldu yang kaldu lemak gitu, bukan. Ini kaldunya kaldu kaki ya, kaki. Nih tetelan kaki. Mana tuh? Nah, kaki ini atau daging. Kita coba tetelan. Kalau tetelannya itu lemak, itu akan berlemak sekali kuahnya. Tapi kalau ini kuahnya itu nggak berlemak, tapi berkaldu. Saya mau coba satu lagi. Ini, kalau ini apa namanya, mie ayam. Mie ayam kita coba. Malah. Sebelum ini mie ayam menjadi keras, ini harus cepat diaduk karena tadi saya udah pesen. Tapi ini jenis mie-nya itu mie yang kenyal ya. Jenis mie, lalat. Jadi jenis mie kenyal. Nah, ini tuh banyak banget loh, ya Allah, sampai tumpah-tumpah loh. Mie-nya juga banyak banget, ayamnya banyak banget. Terus ada, ini kenyang nih untuk satu porsi ini, kayaknya saya nggak akan habis ya. Satu porsi mie ayam ini, tapi memang kesukaan saya itu adalah mie ayam dan bakso yang gurih-gurih pedes gitu. Ini racikannya seperti ini gitu. Saya nggak suka asam-asam itu, makanya saya nggak pakai cuka ya. Nah, ini kita coba ya mie-nya, udah saya aduk nih pakai ini, terus kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan pemirsa Cama TV. Bener kan? Mie-nya itu dimasaknya itu pas. Jadi meskipun tadi saya tinggal beberapa saat ya untuk mereview bakso, tapi mie-nya itu nggak jadi mekar gitu, nggak jadi mengembang. Biasanya kan kalau mie dibiarin sebentar itu mengembang. Kalau ini enggak, dia masih teksturnya masih bagus gitu, masih kenyal. Kalau bakso tadi udah saya review ya di bakso ya. Pemirsa Cama TV, setelah kita makan bakso, tentunya nggak afdol kalau kita panggil ownernya, pemiliknya yang membuat usaha ini menjadi berkembang dan tetap eksis dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Mari kita panggil Pak Medi. Kayaknya saya gatel banget pengen tahu bagaimana sih sejarahnya beliau ini bisa membuat usaha bakso tetap eksis dan pegawai-pegawainya bisa bekerja dari dulu sampai sekarang. Yuk kita panggil Pak Medi. Pak Medi boleh tanya-tanya nggak Pak Medi? Kebetulan nih lagi ada loh ownernya loh. Di mana duduknya? Sini ya. Nah, Pak Medi deketan deh. Terima kasih atas kunjungan. Salam dulu. Makasih banyak, saya yang makasih udah dikasih waktu nih bisa ketemu sama Pak Medi. Ya Allah, sehat ya Pak ya. Saya tuh emang kalau di asa-asa sering banget ngelihat Pak Medi lah. Cuman sayanya kadang-kadang namanya pelanggan yang nggak tahu siapa yang mana ininya. Nah, tapi kebetulan saat ini Pak Medinya lagi ada nih, pas saya lagi jajan bakso ya. Pak Medinya ada di sini. Pak Medi, boleh sambil nanya-nanya nggak? Boleh Bu, siap. Pak Medi bisa ini dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, say halo dulu sama pemirsa Cama TV, perkenalkan dulu. Oh, ya.
Perkenalkan dulu. Ya, Kenalan dulu. terima kasih atas waktunya saya diberi kesempatan. Saya atas nama Medi Supardi, pemilik Bakso Medi Medi. di Pendalingan, Serang. Dalingan ya. Jalan Malang Rusuk, dan yang ketiga Parang, Jalan Banten. Bakso legend. Bakso legend. Bakso legend. Mbak. Langsung cerita. Kenapa? Langsung cerita. Nanti. Nah, pemirsa sama TV itu sudah kenalan kan dengan pemilik Bakso Medi. Pastinya warga Kota Serang tidak aneh sih dengan Pak Medi ini ya, kalau sering makan di sini ya Pak Medi ya, pasti banyak yang kenal ya, terkenal ya Pak Medi ini sekabupaten dan sekota Serang. Alhamdulillah. Pak Medi, kita mau tanya-tanya nih, pemirsa sama TV tentunya juga pengen tahu nih, bagaimana sih sejarahnya ya Pak Medi ini bisa membuka bisnis bakso ini, dari awal kapan mulai Pak Medi membuka usaha? Ya Bu, saya siap cerita. Ceritakan Pak Medi supaya menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha. Karir saya dari jualan bakso diawali tahun 1973. Saya belum lahir Pak Medi itu Pak. Waktu itu 73. bakso masih Rp10. Masih 1000. Rp10. Rp10. Wow. Dengan modal pertama saya itu 11.000, itu udah sama 11.000 itu sama pikulan, mangkok pikulan. semua udah. Kalau modal dagang cuma 1.200 modal sehari. Daging segala macam Iya, jadi daging, jadi bakso itu karena 1.200. porsi bakso cuma Rp10 waktu itu. Dan saya keliling pakai pikulan keliling itu selama 2 tahun. 2 tahun 73, 74. 73, 74. Alhamdulillah 75 udah pakai gerobak dorong. Gerobak dorong tuh Itu juga keliling ya. juga. Masih keliling tapi ya belum di tempat. Terus Keliling, lokasinya di Royal. Kemana aja Pak Medi keliling? Royal. Kayaknya nggak nyampe ke depan rumah saya emang enggak ya? Kerau itu ya enggak ya? Cimuncang, Cimuncang. Royal, Oh, Cimuncang berarti lewat belakang ya? Royal, kebun sayur, kebun sawo. Standby-nya di belakang Merdeka film. Oh, film di Merdeka. apa namanya Pasar Lama. Kebun sayur. Dulu kan ada gedung film Merdeka. Oh, saya mungkin karena saya belum ada ya? lahir ya. Belum lahir, jadi saya nggak tahu kalau dulu ada gedung film. Oh gitu, terus? Seiring jalan waktu, udah pakai keliling gerobak. Alhamdulillah di tahun 1988 Sambil dimakan ya Pak Medi. saya bisa buka usaha warung bakso di Jalan Malang Rusuk. Terusnya di depan wisata baru. Itu dimulai dari 23 Maret 1988. Dan waktu itu bakso sudah Rp200. Berarti yang keliling itu dari 73 sampai 88, lumayan lama kalau pas kelilingnya 15 itu ya. tahun. 15 tahun ya. Wow. Alhamdulillah ketemu usaha waktu buka di situ, dan saya punya pembantu karyawan. Baru tuh punya karyawan ya yang untuk standby baru di karyawan. tempat ya, di kios Terus ya. dibantu dengan adik saya Nano itu. Mas Nano itu yang paling terkenal itu ya. Itu tadinya Mas Nano. kerja di pabrik. Aku udah nggak usah, kamu nggak usah kerja. Ya nggak salah gitu. Jaga aja sama saya. Terus Alhamdulillah mau gitu. Terus Dan seiring jalan waktu terus akhir, itu 88 ya, 88 sampai saat ini masih ada gitu kios. Masih, alhamdulillah. Kios yang utama itu namanya kan, kalau saya manggilnya itu kios utama. Jadi saya kalau makan bakso pasti di sana Pak, karena di sana itu penuh ya kenangan. kalau ibarat bangunan pondasinya. Pondasinya betul. Pondasi saya di situ. Iya, jadi saya jarang ke sini. Terus terang aja karena
buat saya itu yang paling otentik, yang paling orisinal itu buat saya itu di sana, yang paling banyak apa namanya ya, memori kenangan dari zaman saya kecil itu yang di Maulana Yusuf itu loh, di depan hotel wisata ya. Tapi itu juga sama sih bentuk permanen kayak gini ya Pak ya. Ya, seiring waktu alhamdulillah di tahun 1993 saya mengikuti penanganan kesehatan dan telah dinyatakan tersertifikasi juga nih katanya ya Pak Medi. Bisa ditunjukin nggak Pak sertifikat kesehatan itu? sertifikat ini mau gitu. Nah, punya sertifikat. Nih, dia Bakso Medi ini pemirsa Camat TV. Ini Jangan sertifikat ini ya. dari Jawa Barat ya. Jawa Waktu Barat itu masih ya, Jawa Barat. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1993 ini sertifikatnya. Sudah tersertifikat. Pertama tuh, dan waktu itu saya penataran P4 kan. P4 ya. Dari dinas-dinas ya, penyuluhannya dari mana-mana. Bu. Dari mana-mana tentang kesehatan, bagaimana caranya pelaku usaha Dan kuliner diberi gitu ya. arahan barang yang tidak boleh dipakai bahan kimianya. Bahan kimia. Nah, kebetulan saya nggak pakai bahan kimia. Enggak, karena satu hari udah habis ini mah, enak banget sih, banyak pelanggannya. Nih kalau ini apa nih Pak Medi? Ini sertifikat kedua Provinsi Banten. Oh, tuh. Banten 2004 dari Provinsi Banten. Dari Provinsi itu. Jadi ini Jawa Barat tadi. Dari Jawa Barat, waktu kita masih bergabung dengan Jawa Barat, Pak Medi udah Ini sekarang, tersertifikat tuh. Nah sekarang ketika menjadi Provinsi Banten, Pak Medi juga sudah tersertifikasi dengan kualitas makanan yang dibuat oleh Pak Medi ini atau Bakso Medi ini, karena tidak mengandung bahan-bahan pengawet atau zat-zat kimia ya Pak Medi ya. Jadi ini benar-benar fresh dibuat untuk satu hari habis. Jadi untuk besok lagi tentunya harus dibuat lagi yang baru lagi. Jadi nggak pernah ada yang tersisa. Jadi selalu fresh dagingnya. Dan saya tetap menggunakan daging segar. Daging segar. Nah, ngomong-ngomong daging segar, karena saya juga sebagai saksi pernah waktu itu saya belanja daging ke Rau, itu Pak Medi itu lagi menggiling daging segar dan kualitas dagingnya bagus. Itu saya melihat sendiri, makanya wow, kata saya ini kalau saya makan Bakso Medi memang kualitasnya memang bagus itu. Jadi memang bagus gitu, dagingnya daging khusus gitu ya Pak Medi, paha ya. Gaji aja nggak ada. Itu benar banget. Jadi kalau untuk orang diet ya, katanya makan bakso itu bikin gitu. Kalau untuk Bakso Medi ini memang untuk orang diet juga approve sih, karena nggak lemaknya juga dibuang tadi. Terus tepung juga nggak banyak ya Pak Medi ya. Dia hanya untuk mengikatnya saja. Nah itu memang Bakso Medi supaya bulat ya. Nah Pak Medi bisa jelaskan nggak sih ini untuk inspirasi ya bagi semua pelaku UMKM. Pak Medi tentunya untuk berusaha itu pasti ada jatuh bangunnya dari mulai merintisnya seperti apa, pernah jatuh, pernah mengalami segala macam. Nah itu cerita. Ya, jatuh bangun itu kendalanya satu, ada isu bakso borak, pernah ya, bakso formalin itu iya, kan isu. Betul. Isu. Jadi untuk menjatuhkan pengusaha bakso. Untuk menjatuhkan ya. Nah, dan ada isu lagi waktu 2026 itu isu bakso tikus. Bakso tikus Pak Medi? Iya itu isu ya? Untuk menghancurkan usaha-usaha para pengusaha kecil khususnya bakso. Ya. Satu hari itu seluruh Indonesia kerugiannya udah triliunan. Bukan miliar, triliun. Bukan cuman berarti imbasnya bukan hanya di Kota Serang atau seluruh Indonesia. Pak Medi aja ya. Seluruh Indonesia ya. Bang bakso mengeluh ya. Pedagang ngeluh, konsumen juga ngeluh. Karena konsumen takut konsumen takut makan. Apa ya sih bakso tikus. Iya benar. Nah, itu hanya isu-isu sensasi. Itu 2026. Nggak terbukti ya Pak Medi ya.
Ya kalau menurut logika sih ya pemirsa Camat TV, kan tikus itu kecil ya, atau ya paling besar-besar Nggak sebesar. mungkin tuh, nggak. Iya, nggak mungkin lah terjadi. bisa memenuhi itu. Terus nanti bagaimana? Kualitas baksonya juga nggak akan. Ada yang diwawancari itu pakai pakai apa? Kayak ninja itu apa namanya? Apa tuh? Yang diwawancari itu yang Oh iya, jadi supaya Jadi alih-alih mukanya untuk ditutup. melindungi saksi ceritanya, padahal itu kan berita hoax kalau zaman sekarang namanya hoax itu ya. Belum ada hoax. Entahlah waktu itu namanya untuk apa ya, mungkin aja sih, ada aja sih yang nakal ya Pak Media, tapi kan itu imbasnya ke semua ya, Semua, ke semua, Imbas. Seluruh Indonesia tuh, seluruh Pak. Indonesia. Mungkin ada aja lah yang nakal, oknum-oknum mungkin pasti ada, tapi hal itu menyebabkan dampak terhadap pendapatan atau usaha-usaha bagi UMKM. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya. Tapi kalau kemarin tuh COVID juga tuh Pak Medi, COVID juga kan banyak dampak juga tuh, ceritain tuh Pak Waktu Medi. COVID 2019 itu dampaknya besar. Dampaknya besar ya karena satu, konsumen makan dibatasin. Nggak boleh makan di tempat sih kalau Kursi saya ini cuma satu meja ada tiga. Iya. Tiga dikurangin semua, tiga. Dan dibungkus dibawa pulang. Kalau makan di sini cuma dikasih waktu 20 menit, nggak boleh lama-lama. Saya aja sekarang belum beres PRS ini. Terus Pak Medi? 20 menit dan itu keluhan saya dampaknya COVID itu selama kalau nggak salah 3 tahunan, Pak. 3 tahun. 3 tahun. Ya karena saya merasa tanggung jawab ke karyawan, anak-anak, ya saya sanggup menombokin semuanya. Mau nggak mau lah ya. Namanya Tabungan usaha. saya yang di bank Habis ya. buat nombokin. Berapa jumlah karyawan waktu itu Pak? Sampai sekarang satu warung itu ada 5. Dari barang ada 4. Iya, perlu dikasih tahu nih ada berapa cabang? Dari tiga cabang, satu Jalan Wanusup, 2 Jalan Ahmad Khotib, 3 Jalan Banten Kebaran, 3 ya. dan masih ada karyawan semuanya 16 sama perempuan 2. Jadi dari waktu zaman COVID itu udah 3 cabang itu ya? Dari waktu Udah. COVID itu udah 3 cabang. Dan Pak Medi harus menanggung 3 cabang itu, karyawan 3 cabang itu. Omset menurun Saya menurun jauh. tapi pengeluaran harus Pengeluaran tetap. Omset menurun. Saya menguras kantong yang di dalam buat anak-anak Iya, bertahan, hidup bertahan. Itulah ya, usaha itu bertahan. ya. Gitu. Ada up and down. Nah, Pak Medi bagaimana tuh cara menyikapinya ketika dalam waktu krisis seperti itu? Kok bisa eksis gitu sampai sekarang? Ya, Zaman-zaman krisis alhamdulillah, itu bisa terlewati saya tetap gitu. tenang, nggak gelisah, usaha tetap jalankan, dan saya tidak akan mengurangi rasa. Rasa yang paling penting itu Rasa ya. bakso khasnya itu aku Iya. nggak mau. Ini emang dari dulu begini aja sih. Begini aja. Begini aja, nggak ada perubahan.